Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Damon Arkajalu Santana dari Program Studi Teknik Kimia Institut Teknologi Aditama Surabaya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil review jurnal dengan judul Pengaruh Variasi Bahan Baku Minyak Terhadap Kualitas dan Karakteristik Sabun. Di sini saya akan mereview beberapa hasil penelitian terdahulu tentang jenis-jenis minyak yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun. Bagaimana pengaruhnya terhadap mutu dan karakteristik sabun yang dihasilkan, serta peluang pengembangan riset di masa mendatang. Semoga pemaparan ini bisa menambah wawasan dan memberikan kita gambaran yang jelas tentang pentingnya pemilihan bahan baku minyak terhadap pembuatan sabun. Sabun merupakan kebutuhan sehari-hari yang sangat penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan kulit. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap higienitas, kebutuhan industri sabun juga terus meningkat. Industri dituntut untuk menghasilkan sabun yang tidak hanya efektif dalam membersihkan kotoran, namun juga aman bagi kulit, stabil selama masa penyimpanan, dan ramah lingkungan. Kualitas sabun sangat dipengaruhi oleh jenis bahan baku minyak dan lemak yang digunakan. Teman-teman semuanya, sabun merupakan produk yang dibuat melalui proses reaksi saponifikasi, yaitu reaksi antara minyak dan lemak dengan basa kuat seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Secara umum ada dua metode utama dalam pembuatan sabun, yaitu metode cold process dan metode hot process. Keduanya memiliki perbedaan pada suhu proses, waktu reaksi, serta karakteristik sabun yang dihasilkan. Latar belakang dari kajian ini adalah semakin banyaknya penelitian yang memanfaatkan berbagai jenis minyak nabati, baik yang sudah umum digunakan maupun yang berasal dari bahan lokal yang belum banyak dieksplorasi. Setiap minyak memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, sehingga penting untuk mengetahui minyak mana yang paling optimal dalam menghasilkan sabun dengan mutu dan karakteristik terbaik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau review jurnal ilmiah. Jurnal-jurnal yang dikaji berasal dari beberapa tahun terakhir dan membahas pembuatan sabun dengan variasi bahan baku minyak. Parameter yang dibandingkan meliputi nilai pH, kadar asam lemak bebas, kadar air, kadar alkali bebas, serta nilai stabilitas busa. Karena parameter-parameter tersebut menjadi indikator utama dalam menentukan kualitas sabun. Berdasarkan hasil kajian, terdapat berbagai jenis minyak yang digunakan dalam pembuatan sabun, di antaranya minyak kelapa, virgin coconut oil atau VCO, minyak zaitun, minyak alpukat, serta berbagai minyak biji-bijian dari tanaman lokal. Beberapa penelitian juga memanfaatkan minyak jelantah yang telah dimurnikan sebagai bentuk daur ulang dari limbah minyak. Hasil review menunjukkan bahwa minyak dengan kandungan asam lemak jenuh tinggi seperti minyak kelapa dan minyak inti sawit cenderung menghasilkan sabun yang lebih keras, memiliki busa yang melimpah, dan daya bersih yang tinggi. Asam laurat dan asam miristat yang dominan pada minyak kelapa berperan besar dalam pembentukan busa yang stabil. Inilah alasan mengapa minyak kelapa sering dianggap sebagai salah satu bahan baku terbaik dalam pembuatan sabun mandi. Sebaliknya, minyak yang kaya akan asam lemak tak jenuh seperti minyak zaitun dan minyak alpukat menghasilkan sabun yang lebih lembut dan bersifat melembabkan. Namun, busa yang dihasilkan biasanya lebih sedikit dan tekstur sabun yang lebih lunak. Oleh karena itu, dalam banyak formulasi, minyak-minyak ini sering dikombinasikan dengan minyak kelapa atau minyak sawit untuk mendapatkan keseimbangan sifat sabun. Penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa bahan baku lokal memiliki potensi yang baik namun masih menghadapi kendala seperti nilai asam lemak bebas yang cenderung lebih tinggi, kestabilan busa yang lebih rendah, serta variasi mutu yang dipengaruhi oleh metode ekstraksi dan kondisi bahan baku. Hal ini menunjukkan bahwa bahan lokal sangat potensial tetapi masih memerlukan optimalisasi proses dan standarisasi mutu. Selain minyak utama, beberapa penelitian juga menambahkan bahan aktif seperti ekstrak aloe vera, ekstrak kulit kopi, ekstrak buah mengkudu, ekstrak buah manggis, dan ekstrak berbagai tumbuhan
yang bertujuan memberikan manfaat tambahan, misalnya sebagai antioksidan atau antibakteri dan sebagai pelembab alami. Namun bahan tambahan ini juga dapat mempengaruhi kadar air dan asam lemak bebas, sehingga perlu dikontrol agar tidak menurunkan stabilitas sabun selama masa penyimpanan. Di antara berbagai minyak nabati, minyak sawit menjadi salah satu bahan baku utama yang paling potensial. Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia memiliki ketersediaan bahan baku yang melimpah. Minyak sawit mengandung asam palmitat yang berperan dalam membentuk struktur sabun yang keras, serta asam oleat yang memberikan kelembutan. Sementara itu minyak inti sawit kaya akan asam laurat yang menghasilkan busa melimpah dan daya bersih yang tinggi. Kombinasi ini menjadikan minyak sawit sangat optimal untuk menghasilkan sabun dengan keseimbangan sifat fisik yang baik. Meskipun potensinya besar, eksplorasi minyak sawit sebagai bahan baku pembuatan sabun juga menghadapi sejumlah tantangan. Industri sawit sering dikaitkan dengan isu keberlanjutan lingkungan seperti deforestasi. Selain itu, kualitas minyak sawit dapat bervariasi tergantung proses pengolahan dan sumber bahan baku. Kandungan pigmen alami juga dapat mempengaruhi warna sabun. Di sisi lain, persepsi negatif konsumen terhadap produk berbasis sawit menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan edukasi dan penerapan praktik produksi secara berkelanjutan. Nah, teman-teman, selain minyak sawit, berbagai bahan baku alternatif memiliki potensi besar dalam pembuatan sabun. Seperti contohnya minyak kelapa, minyak zaitun, minyak alpukat, serta minyak bijian dari tanaman lokal menawarkan karakteristik yang berbeda karena komposisi asam lemaknya yang unik. Beberapa menghasilkan sabun yang lebih lembut dan melembabkan, sementara yang lain memberikan kandungan antioksidan alami yang bermanfaat bagi kulit. Bahkan minyak jelantah yang telah dimurnikan juga dimanfaatkan sebagai bahan baku daur ulang yang bernilai ekonomi. Nah, pemanfaatan bahan alternatif ini tidak hanya bertujuan untuk menggantikan minyak sawit, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keberagaman variasi dalam produk sabun. Selain itu, penggunaan bahan lokal dan limbah nabati juga mendukung konsep inovasi berkelanjutan karena dapat mengurangi limbah, menekankan ketergantungan pada satu komoditas, serta mendorong pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, pengembangan sabun di masa depan tidak hanya berfokus pada mutu produk, tetapi juga pada keberlanjutan sumber daya dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat analisis bahan baku minyak terhadap karakteristik sabun yang dituliskan dalam review jurnal kami. Yang pertama adalah alasan pemilihan bahan baku alternatif selain minyak kelapa dan sawit. Yang pertama adalah mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan baku, menjawab isu keberlanjutan lingkungan industri sawit, menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan baku, mendorong pemanfaatan bahan lokal dan limbah minyak nabati, serta memberikan variasi karakteristik sabun untuk peningkatan nilai jual. Beberapa bahan baku pembuatan sabun yang terdapat dalam kajian jurnal terdahulu di antara lain banyak mengandung 1. Minyak kelapa atau VCO dan minyak sawit. Yang kedua adalah minyak zaitun. Yang ketiga adalah minyak biji tanaman lokal seperti kurma dan biji alpukat. Yang keempat adalah minyak jelantah dari hasil daur ulang. Temuan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa minyak kelapa cenderung menghasilkan sabun dengan tekstur keras, busa yang banyak, kadar FFA yang rendah, dan mutu yang stabil. Sedangkan minyak sawit cenderung menghasilkan sabun dengan struktur kuat dan pH yang stabil. Minyak zaitun cenderung menghasilkan sabun yang lembut di kulit serta busa yang relatif sedikit. Sedangkan minyak biji tanaman lokal perlu optimalisasi proses ekstraksi yang cukup rumit. Nah, rekomendasi bahan baku optimal pembuatan sabun dari beberapa kajian jurnal yang diteliti adalah 3 penelitian dengan mutu sabun terbaik dalam kajian ini sama-sama menunjukkan bahwa bahan baku berbasis minyak kelapa memberikan hasil kualitas paling unggul. Formulasi minyak kelapa dengan penambahan ekstrak aloe vera menghasilkan nilai FFA yang sangat rendah, yaitu
kurang dari 0,08% dengan pH berada pada kisaran sabun mandi yang menunjukkan proses saponifikasi berlangsung sangat baik serta produk lebih stabil dan aman bagi kulit. Penelitian ini dipublikasikan oleh Astuti dan kawan-kawannya pada tahun 2021. Kemudian rekomendasi bahan baku. Pembuatan sabun yang kedua adalah kombinasi yang memberikan nilai tambah fungsional berupa efek melembabkan tanpa menurunkan mutu kimia sabun. Penelitian lain pada minyak kelapa dengan ekstrak kulit kopi arabica memperlihatkan pH 9,48 sampai 10,50 dan nilai FFA yang rendah yaitu 0,1 sampai 0,19%. Hal ini menandakan kualitas bahan baku yang stabil terhadap oksidasi serta menghasilkan sabun dengan karakter pembersih dan kestabilan yang baik, disertai potensi antioksidan dari bahan alami. Penelitian ini dipublikasikan oleh Ramadan dan kawan-kawan pada tahun 2022. Sedangkan pada formulasi minyak kelapa sawit yang dikombinasikan dengan minyak nila menunjukkan pH 9,75 dan kadar FFA sebesar 0,49% yang masih tergolong rendah dan mencerminkan mutu sabun yang baik dengan keseimbangan antara daya bersih, kestabilan busa, serta nilai tambah aroma alami dan sifat antimikroba ringan dari minyak nilam. Penelitian ini dipublikasikan oleh Salim dan kawan-kawan pada tahun 2022. Inovasi berkelanjutan pembuatan sabun. Tren inovasi sabun saat ini mengarah pada inovasi berkelanjutan. Pemanfaatan minyak nabati lokal, penggunaan bahan aktif alami, serta daur ulang minyak bekas menjadi bagian dari konsep green chemistry. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi bahan lokal, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan. Dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sabun tidak hanya berfungsi sebagai pembersih, tetapi juga menjadi produk yang lebih ramah bagi bumi. Prospek riset lanjutan. Yang pertama adalah kombinasi minyak dan bahan aktif alam terbaik. Yang kedua adalah standarisasi proses. Dan yang ketiga adalah uji stabilitas jangka panjang. Sekian yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.